mungkin akan banyak yang relate dengan obrolan gue kali ini, yang ngerasa temennya kayak gitulah, orang yang sering teman-teman yang lain bilang duit lu kayak nggak habis-habis deh, terus gue ngiri deh sama lu, Tor. Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel gue, Aditor TV. Ngeng. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. Di video kali ini kayak pengen bikin video obrolan kamar aja gitu, ngerasain kayak risih aja gitu. Oke, emang ini bukan urusan gue mungkin ya, atau bukan gue yang akan merasa rugi, tapi ketika gue ngelihat kelakuan itu kayak gue ngerasa hal itu yang bikin gue rugi gitu, hal itu yang bikin gue kayak resah gitu. Kenapa? Nah, seperti yang gue tulis di judul, yaitu 3 tips mengatur duit ala milenial. Apa aja sih sebenarnya tips ini? Emang udah gue jalanin semacam riset kecil ketika gue ngelihat di lingkungan gue. Ini loh yang sebenarnya bikin boros, ini loh sebenarnya yang bikin kita nggak punya duit. Apa aja kita bahas di obrolan kamar episode kali ini. Jadi kita diskusi bareng. Kalian juga tulis di kolom komentar kalau kalian ngerasa nggak setuju atau bahkan setuju. Dan jangan lupa dukung channel gue juga dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Kita mulai di episode kali ini. Oke, mungkin kalian juga salah satu orang yang ngerasa terganggu dengan salah satu kegiatan yang dilakukan millennials yang kayak mungkin gatel gitu loh, kayak membuang-buang uang, yang mungkin itu untuk kebahagiaan sendiri tapi nggak dipikirkan jangka ke depannya. Bener gak? Mungkin akan banyak yang relate dengan obrolan gue kali ini, yang ngerasa temennya kayak gitulah, yang ngerasa adiknya kayak gitulah, atau yang ngerasa dirinya sendiri kayak gitu. Gue mau kasih 3 tips cara ngatur duit yang gue lakukan supaya bisa ya istilahnya nabung kecil-kecilan untuk menjalani nanti masa jangka panjang selanjutnya. Oke, kita mulai tips yang pertama, pisahkan kebutuhan dan keinginan. Contoh, untuk kebutuhan, kalian bisa pisahkan kebutuhan itu yang seperti belanja bulanan, terus juga kebutuhan-kebutuhan seperti bayar sewa, tagihan bulanan, tagihan listrik, ataupun bayar kos-kosan gitu. Itu yang memang seharusnya yang udah kalian pisahkan dari awal. Itu yang gue sebut biasanya kebutuhan. Karena kebutuhan bulanan itu yang misalnya kegiatan atau sesuatu yang bisa nggak gue lakukan, gue nggak akan bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu ya kayak melanjutkan kehidupan gitu maksud gue. Karena banyak sekali anak-anak zaman now itu kayak nggak bisa ngebedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Coba tulis contoh yang misalkan menurut kalian tuh anak zaman sekarang tuh kayak suka keblinger dengan mana sih ini kebutuhan, mana sih ini keinginan. Coba tulis. Atau yang pengen nyindir orang juga tulis di kolom komentar. Nah, misalnya kalau contoh keinginan itu kayak upgrade gadget. Mungkin banyak orang yang sebenarnya belum butuh gadget untuk yang semahal itu. Misalkan harganya yang udah kayak harga kayak motor, tapi dipakai cuman untuk kebutuhan sosial media, gaya, menunjang pergaulan. Dan itu menurut gue kayak sebenarnya nggak harus dilakukan pun kita akan masih tetap bisa hidup. Upgrade gadget, traveling kemana-mana, terus nyicil ini itu gitu. Padahal belum jadi kebutuhan juga, tapi udah masuk ke dalam list cicilan kalian. Itu sih yang menurut gue keinginan dan kebutuhan yang harus kalian bedain. Tips yang kedua, kurangin yang namanya nongkrong nggak jelas. Boleh nongkrong, karena manusia sangat butuh sekali nongkrong alias sosialisasi. Tapi kayak nongkrong nggak jelas, duduk-duduk, ngopi, sekali ngopi tuh bayar bisa sampai 50 sampai 100 ribu. Padahal kebutuhan lain kalian masih keteteran. Atau padahal kalian belum bisa menghasilkan uang. Atau padahal kalian kebutuhannya masih banyak, tapi lebih mengutamakan hal-hal seperti itu. Itu yang mungkin harus kalian kurangi. Itu kurangi nongkrong yang nggak jelas. Jujur, gue orang yang sering teman-teman yang lain bilang duit lu kayak nggak habis-habis deh. Terus gue ngiri deh sama lu, Tor. Kenapa impian lu tuh cuman kayak gitu doang? Sedangkan impian gue pengen ini, pengen itu, nongkrong sana, nongkrong sini. Kalau lu impiannya paling cuman ini itu. Nah, itu dia. Gue juga punya yang namanya batasan diri. Gue pernah nongkrong sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Untuk memenuhi kebutuhan sosial gue, untuk memenuhi gimana gue bisa berinteraksi sama teman-teman gue di sekitar gue, supaya gue nggak ketinggalan informasi, supaya gue nggak dikucilkan dalam sosial. Ya walaupun itu nggak begitu penting banget ya sebenarnya. Tapi misalkan ini, yang namanya nongkrong nggak jelas itu kan akan ada yang namanya budget keluar, seperti kalian harus menggunakan transportasi keluar, harus menggunakan uangnya untuk jajan kebutuhan makan minum yang gue bilang tadi. Sedangkan kebutuhan kalian juga yang lain belum terpenuhi. Nongkrong mungkin bisa nggak cuma malam minggu doang, bisa hampir setiap malam untuk beberapa orang yang gue lihat biasanya. Atau ada teman kalian juga yang kayak gitu juga, nongkrong mulu tapi kebutuhan lainnya malah terlewatkan dan malah nyusahin orang. Ada sih pasti ya.
tips yang terakhir, itu tips ketiga. Kalau gue sih biasanya memperbanyak aplikasi-aplikasi yang nguntungin gue, misalkan untuk transportasi, untuk pengatur keuangan, dan juga ada yang cashback itu. Nah, kali ini gue juga mau ngenalin kalian namanya aplikasi Pluto. Aplikasi Pluto itu apa sih? Gue liatin sama kalian. Jadi, aplikasi Pluto adalah aplikasi yang menurut gue ini kayak seru banget gitu loh. Gue bisa cashback, tapi cashbacknya beda dari yang lain. Mungkin yang lain-lain adalah cashbacknya berupa nominal rupiah yang bisa dibelanjakan lagi untuk pembelian online dan lain-lain. Tapi di sini cashbacknya digunakan atau dikonversikan terhadap emas. Nah, itu yang beda dari yang lain. Jadi aplikasi Pluto ini adalah aplikasi cashback yang menurut gue cukup menarik, dan menurut gue nggak ada ruginya ketika gue install, karena ini sangat ngebantu gue untuk mengatur keuangan gue. Jadi kayak gue memanage lebih tertata. Gue tahu, oh gue harus jajan segini, terus nanti ada cashbacknya bisa untuk kebutuhan gue nanti di masa depan, yaitu juga sebagai investasi tabungannya, itu investasi emas di sini ya, pakai aplikasi Pluto ini. Nyari keuntungan lewat cashback, yaitu cicilan, karena dengan cashback cicilan ini gue bakal dapat keuntungan 0,5% dari setiap cicilan yang gue bayarkan setiap bulannya. Misalkan gue punya di sini cicilannya yaitu cicilan pakai aplikasi online. Dari situ gue nyicil sebuah gadget, terus setiap bulannya gue bayar, dan bukti pembayarannya bisa gue upload lewat ini, lewat bukti. Nah, ini sebelumnya gue ada notifikasi tuh, mohon untuk tidak upload foto atau screenshot. Jadi emang gue sebelumnya kan emang pernah tuh upload, tapi dari kamera, karena gue bayarnya pakai M-Banking kan, dari M-Banking gue foto lagi, ini handphone gue satu, ini kamera, terus gue foto, itu ternyata nggak bisa. Yang bener tuh itu adalah bener-bener screenshot dari handphone sendiri dan diupload di pinjaman ini. Nah, ini adalah akun pinjaman online yang udah gue bikin. Nah, karena gue nemu aplikasi ini pada cicilan kelima, telat banget sih, harusnya gue dari awal biar gue dapat cashbacknya banyak ya. Jadi di cashback awal ini gue, nah ini ada buktinya pembayarannya, bla 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 blanya sebesar 742.300 itu udah gue capture dan gue upload di aplikasi Pluto ini, dan hasilnya gue mendapatkan cashback senilai 3.711. Dan yang asiknya lagi, di aplikasi Pluto ini gue bisa upload setiap stroke belanja gue karena gue kan orangnya suka jajan ya. Di store-store yang fast food itu sangat bisa kita manfaatkan untuk di-upload di sini, karena di sini juga kan ada tuh, ada stroke belanja, ada Liga Pluto tuh, ada voucher, ada banyak lagi. Nah, stroke belanja di sini, gue udah ada jajanan di tempat ayam goreng. Nah, itu banyak banget. Udah gue coba dan tetap gue dapat cashbacknya. Jadi sekarang gue praktekkan deh ya, karena kita ini stroke-nya, kelihatan nggak? Nah, ini stroke-nya. Di sini gue jajan sekitar 159.900. Di sini coba kita upload, yaitu upload cashback baru, ajukan stroke untuk cashback. Nah, kita klik tombol kamera, kita sesuaikan, karena di sini ada tuh, ada batasannya untuk ini berapa. Nah, pastikan nilainya terpampang ya. Ini stroke 3, 2, 1. Nah, udah ke foto. Di sini masukkan total stroke 159.999 sesuai ya. Pizza Hut set, kirim. Oke, gitu, semudah itu, langsung ada. Luar biasa, cashback kamu akan ditambahkan ke akun kamu dalam waktu 1x24 jam setelah diverifikasi. Nah, oke. Nah, ada ini Pluto Point, partisipasi. Nah, banyak-banyak. Nah, ngomongin poin, di poin ini kita juga bisa dapetin poin untuk ikutan di Liga Pluto. Liga Pluto itu apa sih? Liga Pluto itu kayak lu ngumpulin poin-poin dari setiap kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan, dari belanja atau jajan-jajan, terus cicilan-cicilan bulanan kalian. Dari situ kan ada poin-poin. Nah, nanti poinnya akan makin lama makin tinggi, dan itu bisa kita lihat di rankingnya di Liga Pluto ini. Ada yang udah sampai 3.500.000-an tuh poinnya. Nah, itu tadi Liga Pluto. Jadi kalau kalian mau itu, silahkan pantengin di sosial medianya, di Instagramnya untuk update dari Liga Plutonya, atau mau tanya-tanya tentang Liga Pluto, silakan bisa ditulis kolom komentar, ataupun kalian juga bisa di sana tanya-tanya di sosial medianya, di Instagramnya Pluto. Yang nih, Instagramnya ada di bawah sini. Nah, ngomongin soal aplikasi ini, kalian juga bisa dapetin bonus Rp15.000 pas pertama kali update. Nah, buat kalian juga yang mau install aplikasi ini, bisa langsung dapat 15.000 dengan cara masukin kode referral yang ada di kolom deskripsi gua. Atau mungkin kalian belum install. Nah, kalau belum install, silakan install dulu di Play Store, atau kalian tinggal klik linknya ada di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik aja, langsung nanti terdownload otomatis. Kalian bisa dapetin senilai Rp15.000 dengan masukin kode referral gua tadi. Nah, itu dia tadi 3 tips ngatur duit ala milenial. Jangan lupa juga klik subscribe, like kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video ini seru dan bermanfaat.
Dadah, sampai ketemu lagi di Aditora TV. Nyeng.